Anda masih di Ayu Siang, pemirsa. Masifnya dugaan kecurangan membuat pemilu 2024 dinilai sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah. Dan berikut adalah cuplikan dialog rekan kami, Abraham Silaban, dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Mas Hasto, kita ketahui rekapitulasi suara pemilu 14 Februari di KPU sudah masuki babak final, babak akhir. Setidaknya ada 34 provinsi yang sudah terhitung dan tersisa sedikit lagi, artinya praktis 4 provinsi. Dan publik nggak perlu mencari tahu terlalu banyak mengenai itu karena informasinya sudah tersebar secara luas, rekapitulasinya tersiar, dan hampir bisa dipastikan bahwa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan presiden adalah pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Bagaimana Anda mencermatinya? Ya, rekap itu kan hasil dari suatu proses. Ketika prosesnya sudah dirancang dengan kecurangan yang masif dari hulu ke hilir, yang diawali dari abuse of power dari seorang Presiden Jokowi yang melibatkan aparatur negara yang seharusnya netral, menggunakan sumber daya negara, termasuk dana bansos misalnya, 496 triliun, dan untuk mengumpulkan dana sebesar itu, dana-dana kementerian lain harus ada automatic adjustment. Dan kemudian dikumpulkan dana-dana lain termasuk untuk yang membantu elektoral, dana untuk perbaikan jalan, untuk memberikan kemanfaatan kredit pada rakyat, yang semua dikaitkan dengan elektoral. Dan kemudian juga diawali dengan rekayasa hukum di MK. Sehingga sekarang supremasi hukum sebagai penopang demokrasi ini menghadapi persoalan yang paling serius di dalam sejarah kita. Nah, ketika prosesnya sudah dimanipulasi, sudah memang dirancang, bahkan IT KPU juga dirancang untuk dimanipulasi, kami menemukan dari pakar IT begitu banyak kecurangan, bagaimana kita bisa percaya pada hasil? Hasil kan tergantung dari prosesnya. Ya, tunggu sebentar ya Mas ya. Ketika Anda sempat menyebutkan bahwa seharusnya Pilpres ini berlangsung 2 putaran. Bahkan saya juga mendengar Anda menyebutkan suara Pak Ganjar dan Pak Mahfud sempat 33% menurut data yang Anda peroleh dari IT di tanggal 16 Februari. Apa yang dimaksud dengan itu? Ya, itu data dari, jadi sistem dari KPU setelah mereka disadon secara paksa, power shutdown, itu dari data-data rekaman digitalnya kan bisa terlihat. Kemudian mereka memasang suatu JSON script, yaitu algoritma. Itu suatu algoritma untuk mengunci perolehan Pak Ganjar Mahfud hanya sekitar 17%. Jadi di-lock. Ini sama dengan apa yang telah dinyatakan Bapak Khodari pada tanggal 5 Januari yang mengatakan perolehan Ganjar Mahfud itu hanya 17%, di-lock. Maka dengan algoritma inilah perolehannya nggak bisa lebih. Dan kami menemukan data-data dari saksi kami ketika setelah rekapitulasi di KPPS, di TPS, kemudian di TPS, kemudian mereka memasukkan C1. Betul. Untuk 02 itu bebas tanpa hambatan. Tapi ketika C1 itu untuk 01 dan 03, itu hambatannya cukup banyak. Tapi kan formulir C hasilnya kan atau C1-nya kan sudah terupload. Jadi bisa dilihat transparansinya. Buktinya bisa dilakukan banyak perubahan. Ada seorang pakar IT yang sampai hari ini menemukan dari jumlah TPS 823.236 telah dilakukan perubahan hasil sebanyak di 454.867 TPS. Dan kemudian kalau dilakukan aritmatika sederhana untuk melakukan pengecekan suara 01, 02, dan 03 yang seharusnya sama dengan suara sah, itu terjadi selisih hampir 23,5 juta. Artinya apa? Ya, artinya terjadi penggelembungan di situ. Sampai penggelembungan itu diduga dilakukan, Anda sebutkan apakah kemudian C hasil ini bisa direkayasa? Ya, kalau saya tanya sama pakar IT, mereka mengatakan itu mudah sekali. Karena dokumen C1 itu single frame. Meskipun di situ bentuk dokumennya dalam bentuk dokumen tali ya, jadi angka-angka pagar. Ya, kita lihat ada batang lidi sebetulnya di situ. Itu dengan bisa dilakukan perubahan-perubahan dengan cepat untuk menciptakan ratusan ribu TPS, dan dengan temuan berbagai perubahan-perubahan yang dilakukan yang seharusnya meskipun Sirekap ini hanya alat bantu, tapi seharusnya nggak boleh ada perubahan-perubahan, nggak boleh terjadi suatu error yang melampaui 10%. Ini sistemnya sudah fail. Mengenai error itu kan sudah disampaikan
dan sudah ada semacam koreksi dan pengakuan dari komisioner. Tapi pengakuan kan berubah-ubah. Dulu protes bahwa matinya IT KPU karena hackers. Setelah orang membuktikan akhirnya diralat. Dulu mereka mengatakan tidak mungkin server di luar negeri. Setelah ada pembuktian